Itu Pak Ganjar, nanti insya Allah kalau situ menang, ini didengar banyak orang. Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Menegaskan supaya apa? Bukan hanya di sini, tapi itu menjadi di sini. Ya konferensi Asia Afrika itu sampai hari ini saya ke luar negeri aja, wah pasti dielu-elukan. Kita makin banyak yang merdeka karena konferensi Asia Afrika. Nah itu pemimpin yang benar loh. Bapak saya nanya, apa nggak takut sih Pak kalau nanti kita di ini kucilkan? Enggak. Kita harus, karena kitalah yang namanya bisa memperjuangkan sebuah negara yang utuh, bersatu, dan merdeka, dan berdaulat. Wah keren deh kalau saya udah diomongin gitu. Lah ini kok melempem. Jadi ini tinta emas sejarah kepemimpinan Indonesia bagi dunia, jangan dilupakan dong. Pertanyaan saya selalu pada tentara Polri, kalau negara kita diserang, kalian siap apa tidak? Nanti jawabnya PR. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Sekiranya setiap pemimpin dan setiap anak bangsa memegang falsafah kebenaran tersebut, maka politik akan menampilkan watak sejatinya untuk menebar kebaikan dan menjauhkan keburukan. PDI Perjuangan dengan usia yang 51 tahun ini menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai akar dari seluruh eksistensi dan dedikasi partai. Semua dengan niat tulus, kerelaan hati, dan tekad mewujudkan kebenaran dalam politik. Sikap ini senafas dan sebangun dengan Bung Karno yang menempatkan dedication of life pada Tuhan, bangsa, dan negara di atas segalanya. Beliau berjuang dengan penuh rasa cinta kepada rakyat Indonesia melebihi apapun, sebab kehidupan rakyat adalah kehidupan Bung Karno itu sendiri. Kebayang nggak sih? Nggak ada yang mau nanya. Kita merdeka tuh sebetulnya yang ngomong ku sopo toh. Hanya 17 Agustus dibunyikan proklamator. Lembok, ingat dong, kalau nggak ada beliau, belum tentu kita masih Bengkari terjajah. Ini fakta loh. Orang saya tanya sama ibu saya, waktu itu benernya pada takut nggak sih? Waktu mau mengucapkan proklamator, lah iyalah mau ngerekkan bendera merah putih, orang namanya lagi dijajah, Jepang. Untung waktu itu sudah kalah. Bung Karno itu seorang jenius loh. Visioner. Beliau kan sudah ada, makanya mestinya baca buku. Sudah itu sebetulnya kalau dibaca maka kita mengerti why kita harus merdeka. Beliau bilang nanti kalau di lautan Pasifik itu menjadi merah, maka pada waktu itu, beliau senang simbol-simbol, maka pada waktu itulah rantai penjajahan akan putus. Makanya dibuat patung di dekat Hotel Borobudur itu apa? Itu kan patung Irian Barat dengan rantai yang terputus. Tolong ambil, jatuh. Makasih. Lagi itu tuh kan mestinya itu membanggakan diri loh, dan membuat kita harus ingat. Saya waktu dengan sukarelawan kan saya bilang yang paling awal, who am I, bukan who I am. Kalau I am saya, tapi kalau who am I artinya banyak. Karena saya mau menyadarkan bahwa kalian itu tidak akan, bayangkan 350 tahun, mana ada tentara, mana ada Polri, gawat. Yang ada Ken Petai, kalau orang Belanda tuh, apa namanya ya?
kenil, loh yo, kan kayak apa? Tapi juga banyak bangsa kita yang jadi pengkhianat, ngikut itu, nembaki rakyatnya sendiri. Boleh lihat sejarah. Terus kamu juga mau kayak gitu, ya enggak lah. Nah itu loh. Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh, yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlain, bersuku-suku, tapi satu jua. Kok lupa ya? Itu Pak Ganjar, nanti insya Allah kalau situ menang, ini didengar banyak orang. Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Menegaskan supaya apa? Bukan hanya di sini, tapi itu menjadi di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.